Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1A3 akan menjelaskan mengenai kloroplas dengan anggota Safarul Najwa Gozia Jusman, yang kedua Farah Yunia Rahmawati, yang ketiga Nahila Ilna Rosyadi, 4 Rizky Maulida Putri, dan yang kelima Hafiz Aksana Putra Ranggadani. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kloroplas itu sendiri. Kloroplas merupakan plastida yang memiliki kandungan klorofil dan hanya terdapat pada tumbuhan, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas juga tersebar pada cairan sitoplasma. Kloroplas biasanya dijumpai dengan bentuk sakram dengan ukuran diameter 4 sampai 6 mikrometer dan tebal 1 mikrometer. Pada tumbuhan terdapat 20 sampai 40 kloroplas pada tiap-tiap selnya. Kloroplas dikelilingi oleh membran luar dan membran dalam yang dipisahkan oleh ruang intermembran. Nah, ini dia ada gambar kloroplas yang terdapat di sel Bryum capillare yang merupakan sejenis dari lumut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dari kloroplas itu sendiri. Struktur yang kita akan jelaskan itu ada 12 bagian, dan 6 diantaranya yakni membran terluar yang bersifat permeable. Dia dapat dilewati oleh molekul kecil atau ion melalui difusi, tapi tidak bisa dilalui oleh protein yang lebih besar. Kemudian, ruang antarmembran. Ruang antarmembran ini merupakan pembatas atau penghalang antara membran di dalam ataupun membran luar. Dia itu memiliki ketebalan kira-kira 10 mikrometer. Kemudian membran dalam. Membran dalam ini merupakan pembatas antara stroma dengan sitosol. Stroma sendiri merupakan bagian yang membungkus cairan kloroplas dan tempat terjadinya reaksi gelap. Stroma merupakan bahan matriks kloroplas yang merupakan tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis untuk penyimpanan hasil fotosintesis yang berupa amilum atau pati. Kemudian ada lumen tilakoid. Lumen tilakoid merupakan bagian yang berair dan terbungkus oleh membran yang sangat berperan selama fotosintesis, terletak di membran tilakoid. Membran tilakoid sendiri merupakan tempat terjadinya reaksi terang dan berisi cairan mengandung klorofil, berfungsi untuk menyimpan pigmen fotosintesis dan sistem transport elektron yang terlibat dalam fase fotosintesis. Ya, selanjutnya ada granum. Granum itu merupakan kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk. Granum itu merupakan sistem membran yang mempunyai fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Selanjutnya ada tilakoid. Tilakoid itu merupakan bagian membran dalam yang mempunyai fungsi sebagai tempat reaksi terang dan juga berperan dalam menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Tilakoid ini jumlahnya berbeda tiap spesies. Selanjutnya ada pati. Pati atau amilum ini adalah produk dari hasil fotosintesis tumbuhan. Selanjutnya ada ribosom yang merupakan bagian yang mempunyai fungsi untuk sebagai sintesis protein. Selanjutnya ada DNA plastida. DNA plastida ini merupakan gen pembawa sifat pada plastida untuk replikasi kloroplas serta juga pembelahan sel kloroplas. Dalam sel kloroplas ini terdapat DNA yang mempunyai bentuk sirkular serta tidak mempunyai histon atau protein. Satu kloroplas ini terdapat sekitar 20-100 DNA sirkular. Dan yang terakhir dari strukturnya ada plastoglobula. Plastoglobula ini merupakan senyawa kimiawi yang terkandung di dalam kloroplas yang tersusun dari lipid yang berbentuk globul. Ini adalah gambar dari struktur kloroplasnya. Ada fungsi kloroplas. Fungsi utama kloroplas adalah sebagai tempat fotosintesis. Proses fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Fotosintesis adalah sebuah reaksi yang akan membentuk ATP dengan melibatkan transportasi hidrogen dan elektron pada senyawa-senyawanya. Contohnya NADH dan sitokrom. Reaksi fotosintesis terjadi pada membran internal dan organel. Selanjutnya adalah sebagai organel penghasil energi. Kloroplas mengkonversi sinar matahari, air, dan karbon dioksida menjadi makanan dan energi bagi tumbuhan.
Selanjutnya, ada pigmen pada kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil, karotenoid, dan antosianin yang terletak pada jaringan daun. Pembentukan pigmen dalam tumbuhan dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, intensitas cahaya, serta pH tanah. Pigmen pada kloroplas berfungsi untuk menangkap gelombang cahaya pada proses fotosintesis. Yang pertama, klorofil. Klorofil adalah pigmen memberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Letaknya berada di membran tilakoid. Klorofil tidak larut dalam air. Contoh-contoh klorofil adalah klorofil A, klorofil B, klorofil C, klorofil D, bakterioklorofil, serta bakterioviridin. Lanjut, ada karotenoid. Karotenoid terdiri dari dua golongan, yaitu golongan karotin dan golongan karotinol. Golongan karotin terdiri dari alfa-karotin, beta-karotin, gamma-karotin, dan likopin. Golongan karotinol terdiri dari xanthofil, luteol atau lutein, zeaxanthol. Yang ketiga ada antosianin. Antosianin terdapat di dalam air sel vakuola. Antosianin menyebabkan perbedaan warna pada tanaman, seperti warna merah pada bunga cana, warna ungu pada daun talas ungu, serta warna biru pada bunga telang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.